Episode 13 dimulai dengan Pi Yang dan Dong Mi bermain golf bersama. Mereka bertemu saudara-saudara Seoban, di mana itu juga pertama kalinya dia bertemu Dong Ma. Tentu saja, Dong Mi yang licik tidak akan melewatkan kesempatan untuk menggoda. Setelah mereka menyusul sebentar, Pi Yang mengatakan pada Seoban bahwa ia akan bercerai, dan itu mengejutkan semua orang. Dong Mi bertanya padanya apakah benar-benar perlu memberitahu mereka, dan Pi Yang dengan dingin mengatakan bahwa semua orang akan segera mengetahuinya. Di mobil golf, Seoban berpikir tentang apa yang dikatakan Pi Yang tadi. Dong Ma mengatakan bahwa Pi Yang mungkin bercanda. Tetapi Seoban menyangkalnya dengan mengatakan bahwa tidak ada yang akan bercanda tentang hal seperti itu. Setelah pertemuan dengan saudara-saudara Seo, Dong Mi dan Pi Yang makan siang di suatu tempat di restoran golf. Saat berbincang-bincang, tiba-tiba ayah dan ibu Sahyun datang ke restoran itu. Dong Mi mengajak mereka bergabung dengan mereka dan dengan senang hati menyambut pasangan itu. Dong Mi terkejut karena ayah Sahyun bersikap dingin. Setelah pertemuan yang canggung, Dong Mi meninggalkan restoran, diikuti oleh Pi Yang. Sementara itu, sambil menunggu film di bioskop, Hye Ryung tiba-tiba meminta Sahyun untuk pergi ke rumah orang tuanya. Setelah serangkaian usahanya untuk mencoba membuat pernikahannya berhasil, Hye Ryung akhirnya memberikan persetujuan kepada Sahyun atas perceraian mereka. Semua orang kaget, setidaknya di depan Hye Ryung. Hye Ryung meminta Sahyun untuk mengajukan permohonan cerai besok, dan itu menjelaskan bagaimana hatinya hancur melihat Sahyun sering memelototi seorang wanita hamil. Dia menghadapkan Sahyun untuk menjadi ayah yang bertanggung jawab. Ibu Sahyun mencoba membela putranya dengan membenarkan segalanya, tapi Hye Ryung membantah semua argumennya. Hye Ryung menjadi rentan saat memikirkan semua konsekuensi yang akan dia hadapi setelah berita perceraiannya bocor, karena dia adalah seorang figur publik. Selain itu, sebagaimana lancangnya Hye Ryung, alih-alih meminta untuk membagi aset, Hye Ryung malah meminta properti yang mahal. Hal itu mengejutkan Sahyun dan ibunya. Tapi ayah Sahyun bersedia memberikan semua yang Hye Ryung inginkan karena itu adalah haknya sebagai menantu perempuan mereka. Setelah kunjungan mendadak, ayah dan ibu Sahyun tertarik dengan alasan tiba-tiba berubah pikiran Hye Ryung. Tetapi pada saat yang sama, dengan senang hati mereka berencana mengunjungi Song Won untuk berbagi berita. Hal yang sama juga dialami Sahyun, tapi kali ini Hye Ryung adalah orang yang mendorongnya untuk menelepon Song Won untuk berbagi berita perceraian mereka. Hye Ryung bahkan dengan penuh perhatian bertanya tentang tanggal lahir bayi dan kemungkinan jenis kelaminnya. Selanjutnya, Hye Ryung, Pi Yang, dan Seung pergi makan malam bersama. Hye Ryung, yang tidak tahu apa-apa, bertanya pada Pi Yang tentang apa yang disebut suaminya yang sempurna, dan disitulah percakapan mendalam dimulai. Pi Yang berkata, istri yang sempurna telah mengundurkan diri. Kemudian ia mengumumkan perceraiannya setelah ditemukannya perselingkuhan suaminya. Seung meminta Pi Yang menyelamatkan pernikahannya demi Jia. Ia menceritakan bagaimana dia ingin mempertahankan rumah tangganya untuk anak-anaknya, sampai dia menyadari bagaimana Hye Ryung bertekad untuk pergi. Karena putus asa, Hye Ryung akhirnya membuka tentang masalah pernikahannya. Bagaimana Sahyun memiliki anak haram dengan seorang wanita 10 tahun lebih tua dari dia, dan bagaimana mertuanya dengan sungguh-sungguh menunggu kelahiran bayi tersebut. Sebagai cara untuk merayakan jalan mereka menjadi wanita mandiri, Hye Ryung mengundang mereka untuk menonton musikal Nam Gabin. Ketegangan tiba-tiba meningkat. Pi Yang memberi isyarat kepada Hye Ryung, apakah Hye Ryung tidak tahu. Setelah itu, Seung akhirnya memberitahu Hye Ryung tentang perselingkuhan mantan suaminya dengan Nam Gabin. Itu membuat Hye Ryung terdiam. Seperti yang mereka katakan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka menyimpulkan bagaimana semua pria terhubung seperti itu. Apakah Anda memiliki anak atau tidak? Apakah Anda berpakaian lusuh atau elegan? Apakah Anda seorang istri yang rajin yang pandai melakukan pekerjaan rumah atau tidak? Jika mereka menipu, mereka menipu. Sementara itu, Sahyun pergi menemui Song Won. Dia dengan cepat memberitahunya tentang perceraian itu. Sahyun memeluk Song Won yang masih bingung dan dengan senang hati ingin mengatur pernikahan mereka sesegera mungkin. Keesokan harinya,
dia datang mengunjungi Song Won bersama orang tuanya. Mereka menjelaskan bagaimana semuanya akan beres setelah pembayaran rumah baru Hye Ryung. Ibu Sahyun berpikir bahwa Hye Ryung bertemu seseorang yang baru karena mereka hampir tidak percaya bahwa dia akan bersimpati dengan seorang wanita hamil. Setelah itu, mereka berempat pergi berbelanja furnitur baru bersama. Untuk menjawab rasa ingin tahu tentang keputusan tiba-tiba Hye Ryung mengenai perceraian, ini bukan tentang properti. Ada adegan di mana Hye Ryung menelepon orang tuanya di Kanada dan memberitahu mereka tentang perceraian. Dia menjelaskan bagaimana Sahyun terutama menjadi alasan perceraiannya, tetapi dia tidak sampai sejauh menceritakan tentang perselingkuhannya atau anak haramnya. Kebenaran terungkap ketika dia juga disalahkan karena rahimnya tidak mampu hamil. Hye Ryung memang tahu bagaimana Sahyun menginginkan seorang anak, tetapi dia tidak siap secara mental atau fisik untuk itu, dan semuanya sudah hancur. Kemudian, dia menghibur orang tuanya dengan mengatakan bahwa dia mengendalikan segalanya seperti biasanya. Sementara itu, Ami selalu menggunakan pola yang sama. Mencoba memenangkan hati semua orang dengan kisah tragis dan kepolosannya. Tetapi Pi yang tahu lebih baik, daripada berurusan dengan Ami yang kekanak-kanakan. Selama ini Ami penurut dan naif, tapi dia mengomel pada Pi Yang, bahkan Dongmi, demi keinginannya untuk tinggal bersama Yusin. Dia bahkan secara membabi buta percaya bahwa Yusin akan menikahinya, bahkan ketika semuanya belum diselesaikan oleh hukum antara Pi Yang dan Yusin. Pada pertemuan mereka yang tidak bersahabat, Pi Yang memberi Ami izin untuk melakukan apapun yang dia inginkan dan bahkan bersikeras dia akan menikah dengan bahagia sesegera mungkin untuk menghindari semua keributan. Sebagai penonton sendiri, saya mungkin akan melakukan hal yang sama seperti Pi Yang atau hanya secara terang-terangan menamparnya dengan kenyataan. Ini adalah upaya yang sia-sia untuk memberi Ami buah pikiran. Kita semua tahu bagaimana Ami terikat untuk mendorong batas. Dia kemudian menceritakan bagaimana Dongmi adalah cinta pertama Yusin, dan bahkan berjanji untuk merawatnya jika dia sakit. Hal itu membuat Ami heran. Kemudian, Pi Yang bertemu dengan Dongmi dan memberinya tumpangan. Dongmi berbagi rencananya untuk kembali ke rumah Yusin untuk merawatnya. Pi Yang tidak mengatakan apa-apa padanya, dan menyimpulkan semuanya. Pi Yang berpikir, itu sebabnya Yusin tidak pernah lapar. Sementara Pi Yang memiliki ketenangan pikiran dengan menikmati waktu mandinya dan berbicara dari hati ke hati dengan Jia, Yusin mengalami saat-saat ketika Ami dan Dongmi pindah ke rumah. Dongmi meminta Ami untuk pergi dan saat itulah semuanya berubah menjadi opera sabun yang dramatis. Yusin, yang telah hancur sejak ketidakhadiran Pi Yang dalam hidupnya, tidak ingin membuat segalanya menjadi lebih rumit. Dia membiarkan semua orang begitu saja. Di sisi lain, Ami terus berusaha untuk menjadi menantu yang sempurna karena semuanya polos dan dramatis. Dia kemudian mempersiapkan mandi romantis bersama dengan Yusin. Dia dengan naif mengungkapkan kekagumannya terhadap Pi Yang, mungkin karena dia mengabulkan keinginannya untuk memiliki Yusin untuk dirinya sendiri ketika tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tanpa disadari Ami, saingannya yang sebenarnya ada di sana tinggal bersamanya, dengan nama Kim Dongmi. Selama ini terlihat bagaimana Dongmi akan melakukan apa saja, termasuk menuangkan obat ke dalam minuman menantunya sendiri untuk memenuhi keinginannya. Tentu saja, dia akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan Ami agar kehidupan rumah impiannya bersama Yusin menjadi kenyataan. Sementara itu, Hye Ryung memasak sarapan Sahyun, yang membuatnya tercengang. Mereka menikmati pagi yang damai bersama. Terlihat bagaimana Hye Ryung mencoba yang terbaik untuk berdamai dengan situasi dengan menghadapi mereka. Hye Ryung meminta Sahyun untuk mengundangnya saat bayinya lahir. Dia juga bertanya tentang nama apa yang akan dia berikan. Sisi baru Hye Ryung ini entah bagaimana menyegarkan, tetapi juga mengirimkan perasaan yang menarik. Sahyun meminta maaf karena telah menjadi suami yang buruk. Hye Ryung menghadapkannya dengan mengatakan bahwa dia tidak menyesali semua yang terjadi, dan dialah yang memintanya untuk mendapatkan pelatih pribadi di gym. Setelah itu, keduanya pergi ke pengadilan untuk mengurus perceraian mereka. Apakah Anda menyukai Hye Ryung atau tidak? Anda akan merasakannya hari ini. Di sisi lain, Hyang Gi membantu Sieng memotong sayuran.
Dia kemudian membahas topik tentang kemungkinan pernikahan Haeryun yang gagal karena mereka berencana menikah setelah tahun baru Imlek, tetapi tidak ada kabar baik yang terjadi di antara mereka sejak itu. Dia bertanya pada ibunya apakah dia akan membawanya kembali atau tidak. Sieng dengan tegas mengatakan bahwa apapun yang terjadi, sudah terlambat bagi mereka untuk kembali bersama. Dia cukup tahu bagaimana Haeryun tidak akan melepaskan harga dirinya dengan mudah, dan itu adalah bagian dari konsekuensinya. Tepat setelah itu, kita melihat sekilas Haeryun dengan cemas mencoba menjangkau seseorang tetapi tidak ada jawaban, yang mungkin adalah Gabin. Sementara itu, Gabin terlihat menangis sendirian di ruang tunggu sampai seseorang datang dengan sebuket bunga mawar. Ya, itu Dongma. Pria dari masa lalunya. Bagaimana kelanjutannya?